Bismillahirrahmanirrahim. Qala Subki. Telah berkata Imam As-Subki, laisa lil qadi akhdhu ma sarrata linadhir. Tidak boleh bagi qadi mengambil apa yang disyaratkan bagi nazir. Illa in soroha al-waqifu binadhurihi. Kecuali dengan jelas si wakif itu menetapkan bahwa mauquf itu nazirnya sang qadi itu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, kan jikalau seorang wakif nanti menjadikan seseorang selain qadi itu untuk menjadi nazir, maka nazir itu akan mendapatkan hak. Dia mendapatkan sejenis ujroh lah gitu kan ya, mendapatkan hak dia sebagai nazir atas pengelolaan itu, ya kan, mendapatkan upah dari kerjanya dia sebagai nazir itu, diambil dari gilahnya, dari riaknya. Nah, bagaimana sekarang kalau qadi? Seorang qadi tidak boleh mengambil apa yang disyaratkan bagi nazir. Contohnya saya begini. Saya wakafkan tanah ini kepada siapa ini? Pada Halbi dengan nazirnya adalah Abdul Hadi, dan dia nanti mendapatkan setiap bulan ujroh. Nah, setiap bulan dia mendapatkan sekian, Hadi itu. Nah, bagaimana kalau sekarang ketika wakif tidak mensyaratkan adanya nazir, yang mana tadi pembahasan yang tadi, nazir itu adalah qadil am, ya, nazir am yaitu qadi. Nah, apakah qadi ini berhak untuk mendapatkan upah atas kelelahan dia mengelola? Nah, di sini tidak disyarat, kata Imam Subi mengatakan tidak mendapatkan, kecuali si wakif itu dengan jelas ketika wakaf mengatakan bahwa saya wakafkan tanah ini untuk pukoro, untuk siapa, ya, dan nazirnya adalah bapak qadi ini. Kama anahu, nah ini di apa namanya, dikiaskan ketidakbolehan qadi mengambil ya apa-apa yang menjadi hak nazir. Kama anahu, seperti bagaimana laisalahu, tidak boleh bagi qadi ahdu sayin min sahmi amilin, mengambil sesuatu dari bagiannya amil zakat. Nah, min sahmi amil zakat, ya kan dalam zakat itu, ya,
kodi tidak boleh mengambil jatah dia. Saya mendapatkan jatah dari jadi jatahnya Amil, tidak boleh kodi itu. Ya. Nah ini, nah hukum kodi yang menjadi nazir am itu tidak boleh mengambil jatah hak nazir seperti bagaimana kodi tidak boleh mengambil jatah hak amil zakat. Qala Ibnu At-Taj As-Subki, berkata sekarang, berfatwa anaknya Imam As-Subki yaitu namanya Taj As-Subki. Wa mahaluhu, kondisi ini ya, kondisi di mana si kodi tidak boleh mengambil jatah nazir ketika dia jadi am, dan yang dikiaskan kepada kodi tidak boleh mengambil jatah dia dari amil zakat, fi qadin lahu qadru kifayatihi, ini bagi kodi-kodi yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Kalau kodi-kodi yang sudah mendapatkan gaji. Tetapi kalau kodi-kodi yang memang dia itu adalah kodi-kodi yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, contohnya adalah mungkin dia dijadiin kodi tapi pemerintah memang tidak mampu untuk bayar dia, hanya relawan atau gitu, kodi-kodi yang ya kodi-kodi yang pengabdian gitu, honorer, nah itu boleh mengambil dari jatah-jatah ini. Wa bahasa dan telah membahas badhum sebagian ulama, anau sesungguhnya, lau khosia kalau seandainya takut, minal kodi dari kodi, aklul waqifi mengambil ya, aklu ini ya memakan untuk mengambil ya, mengambil wakaf dijurihi karena ketidaktakwaannya, jur itu ya berbuat dosa ya, ketidaktakwaannya kodi, jaza maka boleh, liman huwa biadihi, liman bagi roh huwa yang dimana wakaf itu biadi tangannya, sorpuhu ya mentasarufkan, bima soripihi di dalam pentasarupan-sarupannya, in aropaha kalau dia tahu pentasarupannya. Contohnya ya contohnya Ripalen ini mewakafkan tanah, misalkan ya apa saja bangunan apa gitu, mewakafkan tanah ya untuk ajis, lalu Ripalen tidak menyebutkan nazirnya. Ripalen tidak menyebut nazirnya. Mungkin Ripalennya sudah nggak ada ini, kemana misalkan, atau Ripalennya pergi atau sudah meninggal ya, contohnya aja ini ya. Tapi tanah itu sekarang yang menguasai itu adalah anaknya Ripalen. Contohnya dia wasiat kepada anaknya bahwa itu adalah, tapi dia tidak menyebutkan nazirnya. Maka nazirnya kan nazir am. Tapi anak Ripalen itu tahu bahwa kodinya ini ya, kodi yang ada di daerahnya itu, kodi yang dipilih oleh pemerintahnya itu
Ya. Kodi itu kurang amanah. Jadi dia sudah tahu mungkin ya, walau Allah alam dia tahunya bagaimana, bahwa kodi yang sedang menjabati tidak amanah. Walaupun sudah dapat gaji, tapi ya begitu itu. Ya kan? Kalau buktinya tanah-tanah wakapan orang lain yang menjadi nazirnya dia, tadi kan kalau yang dia kalau dia dapat gaji pemerintah, dia kan nggak boleh ngambil, dia tetap ngambil. Bahkan kalau ngambil nggak kira-kira gitu. Ya kan? Bahkan untuk mauquf alaih itu sedikit, dia lebih banyak. Berarti kan ya kodi ini ya kodi kurang takwa lah ya kan. Nah, ya kodi itu ya tidak semua ya ada juga kodi yang sebagaimana kayak sekarang pemerintah ya ada yang amanah yang tidak gitu ya kan, apalagi sekarang banyak korupsinya ya kan gitu. Nah, suka begitu tuh kodi itu. Tapi anaknya paling paham ini. Maka walaupun sebetulnya nazirnya itu adalah harusnya kodi, karena anak ripaleni paham, ya bapaknya tidak menyebutkan nazir, maka nazirnya adalah ke kodi, tapi kodinya seperti itu, maka anak ripalen itu udah di ini aja sama dia, dikelola sama dia, ya jaza boleh, jaza boleh, liman biadihi. Ya, berarti kan sekarang biadihi itu yang tadi tanah itu ada di kekuasaan anaknya Ripalen, boleh dikelola sama anak Ripalen, nanti anaknya Ripalen itu mentasarufkan sesuai apa yang keinginan musonef kemarin, wakif kemarin itu, bapaknya itu kan ke Ajis tadi kan, mauquf alaihnya, dan dia tahu, dia in arafah dia tahu, maka sudah dikelola sama dia, nanti serahkan hasilnya ke Abdul Aziz gitu kan. Nah begitu. In arafah. Wa illa, kalau anak ripalin tidak tahu, misalkan karena contohnya tidak tahu dan tidak ngerti caranya, atau misalkan Ajis tuh ripalin tuh saya wakafkan tanah ini untuk fukoro dan tidak menyebutkan nazirnya, lalu seperti tadi ya ripalinnya sudah tidak ada dan anaknya ripalin tuh nggak ngerti fukoro tuh kayak gimana, caranya bagikannya gimana. Wa ila pawado'ahu li faqihin. Maka nanti anaknya ripalen kalau memang tahu kalau kodenya itu seperti tadi, kodenya jur, kodenya tidak amanah, maka anak ripalen menyerahkan tadi itu lifaqihin, kepada ahli fikih, kepada kiai, kepada ustadz di tempatnya, ya arifin biha, yang mengetahui tentang masalah itu, ya. Salahu wasoropa, diserahkan, Pak Kiai ini bapak saya dulu ya mewakafkan tanah untuk fukoro dan saya nggak ngerti ya ya caranya gimana, fukoronya kayak gimana. Sebetulnya saya sedikit ngerti sih sebetulnya mah, kalau bapak saya nggak nyebutkan nazir itu, nazirnya kodi, tapi ya tahu sendiri kan kodinya kayak gimana gitu ya kan. Serahin aja kepada kiai. Atau kalau dia mau boleh juga kalau dia tahu, ya kalau dia pengen mengurus ya apa, sa'alahu wasorofah, dia tanya aja pakai gimana sih caranya, gini ini akan saya kelola, saya pengen tahu caranya gimana, ya belajar dulu sama kiai gitu, lalu dia tasarufkan kalau belum tahu. Wasartu naziri, dan adapun syarat nazir. Nah, sekarang siapa sih yang berhak menjadi nazir? Ya. Wasartu nazir, dan sedang syarat nazir. Wakipan kana au ghairuhu. Baik yang menjadi nazir itu adalah wakipan kana au ghairuhu. Baik yang menjadi nazir itu adalah wakif sendiri atau orang lain. Syaratnya dia adalah al-adalatu, syaratnya adalah adalah. Adil, ya. Adil di sini itu maksudnya bukan adil memberikan begitu. Adil di sini itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa besar atau orang yang takwa.
orang yang tidak pernah berbuat dosa kecil, karena ya orang itu akan takut, akan menjalankan dengan sungguh-sungguh ya. Wal ihtida, dan dia punya wal ihtida, dan dia tahu ila tasarufi, untuk mentasarufkannya, dia tahu cara mentasarufnya, al mufawwid ilahi ya, yang yang ditugaskan kepada dia. Dia tahu cara melaksanakan apa yang harus dia kerjakan gitu. Dia tahu bagaimana dia menjadi nazir. Waya juzu, dan boleh linaziri bagi nazir. Ma perkara. Nah sekarang ini boleh ma perkara surito yang disyaratkan lahu bagi nazir minal ujroti, daripada ujroh. Wa in zada, walaupun melebihi ala ujroti mislihi, kepada ujroh misalnya. Nah kalau disyaratkan, contohnya kata tadi itu wakif mengatakan nazirnya si A, atau nazirnya saya, atau nazirnya orang, saya wakafkan tanah ini untuk si Anu, untuk muslimin muslimat, untuk pukoro, siapa aja gitu ya kan. Nazirnya saya atau nazirnya orang lain siapa, dan dia mendapatkan dari hasilnya ini 4 juta. Kalau disebutkan gitu ya 4 juta, walaupun 4 juta itu melebihi ujratul mislih Kuningan. Karena ujratul mislih Kuningan itu kecil, cuma 2 juta ya. Kalau Bogor itu udah 4,5 juta ujrah mislihnya. Jakarta 5 juta, Depok 5 juta, Bekasi ya. Ya. Kalau Kuningan itu masih 2 juta, berapa? 2,1 juta apa gitu ya kan. Kecil ujratul mislih Kuningan. Nah, tadi ada sedikit ini ya. Malam yakulil waktu ya, wakif tadi salah saya. Nah, ada sedikit salah bahwa ya, pensyaratan ini, maksudnya pensyaratan ujroh ini jikalau melebihi ujratul misli ini, jikalau nazirnya itu adalah bukan wakif sendiri. Fa'ilam yusrat lahu say'un fala ujrata lahu. Tapi kalau wakif tidak menyebutkan ujrohnya bagi nadir, fa'ilam yusrat lahu say'un fala ujrata lahu, maka tidak ada ujroh musamma, tidak ada ujroh daripada lahu bagi nadir. Naam, ya seperti itu. Memang berarti nazir itu tidak mendapatkan dulu ujroh. Tapi nanti setelah itu lahu, nah berarti belum ada ketetapan ujrohnya. Tapi bukan berarti dia nggak berhak sama sekali nanti. Lahu, tapi lahu boleh bagi si nazir. Nah nazir itu nanti kalau yang tidak disyaratkan ada 2 dia. Boleh mutabari, nah udah saya mah ngurus-ngurus aja, nggak perlu uang, misalkan gitu ya kan. Atau dia butuh uang, kalau butuh uang gimana? Lahu boleh bagi nazir robul amri, melaporkan perkara dia bahwasannya dia belum mendapatkan ujroh, belum ditetapkan ujroh oleh wakifnya, ilal hakimi, kepada hakim, liukoriro, supaya hakim menetapkan lahu baginya al aqolu min manafaqatihi, yang minimal dari napakohnya dia, wa ujroti mislihi, dan ujroh misalnya. Nah, nantinya kalau tidak disebutkan ujratul misal. Kalau disebutkan, apa yang disebutkan musama. Musama itu yang disebutkan oleh wakil tadi. Oleh wakif. Kata wakif, ini 5 juta. Ini sekian. Ternyata wakif tidak menyebutkan. Kalau tidak menyebutkan berarti dia tidak mendapatkan musama. Kalau tidak mendapatkan musama gimana? Dia nanti kalau dia mutabari. Gak butuh ada ujroh. Kalau dia pengen ujroh, dia lapor ke hakim, maka hakim menetapkan ujratul misal bagi dia. Kawalil watimi yatimi,
ini seperti bagaimana wali anak yatim. Nah ini, wali anak yatim sama ya. Kalau tidak disebutkan hukum seperti ini. Wabta dan telah berfatwa Ibnu Sobag bi anna lahu bahwasannya boleh bagi si nazir al istiqlal itu mengambil ujroh yang belum ditetapkan oleh wakif, mengambil ujroh sendiri gitu, menetapkan sendiri tanpa melaporkan ke hakim. Bi analau boleh bagi si nazir al istiqlalu, dia istiqlal itu punya apa namanya ini sendiri, apa ya bahasanya ya. Ya mengambil ujroh sendiri gitu tanpa melaporkan, bizalika dengan ujroh min ghairi hakimin, tanpa hakim. Contohnya kalau di daerah itu nggak ada hakim, seperti di Indonesia itu kemana coba? Ke KUA kayaknya belum, nggak bisa jelasin gimana ya. Berarti kayaknya nanti kalau seandainya si nazir si wakif itu tidak menyebutkan ujroh, tidak ada musama ya, nanti ya berarti seperti nazir al-Badadi itu, karena si Abah dulu tidak menyebutkan, bagi nazir itu berarti sekarang tuh yang sibuk itu mudir itu Haji Maman, siapa tuh ya, ada Fahmi, Umar, nah itu nazir ya, yang menjadi nazir pondok atau yayasan. Tapi kan yayasan ya itulah ketua yayasan kan itu ya kan.